الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muqarrabin beserta anggota, para imam, para khotib, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ucapan kalimat alhamdulillah itu adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, di saat kita mau tidur, kita bacakan doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dengan menyebut nama Allah aku mati. Tidurlah kita. Di saat kita tidur, itulah yang dikatakan dengan kematian. Jadi ibu nak merasa mati, tidurlah itu. Itu mati itu, tidak sadar sebentar. Setelah itu bangun kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berdoa lagi kita setelah bangun tidur. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali. Berdoa tidak ibu itu setelah ibu bangun? Doa. Berarti ucapan alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan oleh Allah itu kita hidup kembali setelah kita mati sebentar, tidur tadi. Jadi sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dapat awal bulan ibu dapat gaji dari suami, suami ngasih gaji kepada ibu, dapat ucapkan alhamdulillah. Banyak dikit wa syukurillah. Terlalu kecil alhamdulillah. Itu ucapan pertama. Jangan sampai kita tidak pernah mengucap sama sekali. Mengucap secara lisan baik kita tidak mau, apalagi dengan hati. Qanaah,
namanya. Takwa, tawaddu, qanaah, wara, yakin. Ta, qaf, waw, ya. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pertama tawaddu. Ta yang pertama itu tawaddu. Rendah hati, rendah diri, tidak sombong, selalu mengatakan ia selalu lemah. Memang manusia itu adalah orang yang lemah. Itu tawadhu namanya. Qaf, qanaah. Qanaah itu adalah mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Ibu jangan berlebih-lebih. Kalau suaminya mampu cuma 10 juta, jangan minta 15 juta, Bu. Ada gaji suami 10 juta. Pak kepala sekolah berapa? Berapa apanya? Adalah. Nah, itulah kata orang Jambi, adalah. Jadi qanaah itu mensyukuri apa yang kita miliki. Memang susah untuk menjadi orang yang qanaah. Apalagi kalau kita berdiam tinggal di tempat orang yang lebih punya daripada kita. Sebelah kiri lebih, sebelah kanan lebih. Melihat kiri dan kanan, depan dan belakang, susah kita untuk mensyukuri dan nikmat menjadi orang yang qanaah tadi. Mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Alhamdulillah sudah ada rumah, bersyukur kita. Dikasih Allah kita kemampuan untuk membelikan kenderaan, alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Membiasakan diri kepada kita untuk bersifat qanaah. Waw itu wara. Wara itu setiap apapun yang kita mau keluar rumah, kita selalu minta izin kepada suami kita. Jangan langsung setiap kita nak pergi, kita diam. Itulah dikatakan dengan wara, menjaga diri namanya. Yang terakhir ya yakin. Yakin. Yakin itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tadi takwa ada yang secara harfiah, tawadhu, qanaah, wara dan yakin. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kalau kita sering membacakan Al-Quran, penyejuk hati, penajam mata itu dengan Al-Quran. Ibu sudah sholat subuh, mau di masjid, mau di rumah, ibu sering-sering membaca Al-Quran itu. Tidak usah panjang, satu ain jadilah. Atau man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membacakan Al-Quran dari huruf ke huruf, dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Apa kebaikan itu? 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Alif Lam Mim, berapa huruf itu, Bu? 3 huruf, berarti sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Shadaqallahul azim. Lah ngaji itu. Besok cari lagi. Kaf ha ya ain sad. Berapa itu? Kaf ha ya ain sad. 50 mendapat kebaikan. Shadaqallahul azim. Toha
tiap hari kayak gitu, daripada tidak baca sama sekali. Nah, jadi di dalam Al-Quran kita tidak ada sedikit pun keraguan. Pertama, membaca Al-Quran itu menyejukkan hati kita. Yang kedua, menajamkan mata. Apalagi umur sudah 40-50 ke bawah, mata itu tak jelas. Dari jauh dia minus, dekat dia plus. Nengok kayak gini, kalau tidak pakai kacamata dah nampak huruf. Pakai kacamata baru dia besar jadinya. Ada orang yang kena plusnya, ada orang yang kena minus. Pas dia jauh, dia kena, dah bisa nengok jauh. Ibu lewat tu dah nampak. Umur baru 50 tahun, ibu lewat di depan rumahnya dah nampak. Tapi kalau lah dekat, baru nampak, oh ibunya si A, ibunya si B. Nah, jadi penyejuk hati, penajam mata, baca Al-Quran. Kenapa? Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa itu? Allazi nayu'minu nabil ghaibi. Yang pertama, orang yang percaya tentang hal yang gaib. Ibu percaya tentang hal-hal yang gaib? Percaya apa tidak? Kalau tidak percaya, Al-Quran ini salah. Kalau ibu percaya allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman tentang yang gaib, orang yang percaya tentang hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala tentang kematian An-Najasi, raja Habasah. Dari Arab dengan Habasah jauhnya, jaraknya itu jauh. Tapi Nabi Muhammad mengetahui tentang kapan kematian raja Habasah itu, yang dikatakan dengan An-Najasi itu. Itu dari mana dia dapat Nabi Muhammad itu? Dari Allah. Berarti dia mengetahui tentang hal yang gaib. Terus penaklukan Persia, umat Islam menaklukkan Persia itu. Apabila dia bisa menaklukkan itu, umat Islam itu akan tenang, aman dan damai. Itu yang gaib. Nabi Muhammad jelaskan kepada umatnya. Itulah yang dikatakan sifat-sifat yang gaib. Itu yang pertama, allazi nayu'minu nabil ghaib. Yang kedua itu adalah wa yuqimunas shalah, mengerjakan solat. Pagi hari ini kita mengerjakan solat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu lebih baik dunia dan seisinya. Makanya kalau solat subuh itu usahakan kita mendapatkan 2 rakaat sebelum itu melaksanakan solat subuh. Makanya kalau sudah azan, jadwal ini dipanjangin bisa 10 menit dari azan, itu untuk memanfaatkan solat sunat qobliyah fajar 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kalau masuk ke masjid tanpa solat 2 rakaat, tidak dapat dunia dan seisinya. Dan hari ini kita mendapatkan dunia dan seisinya. Yang lebih keberkahan, dapat rezeki banyak luas itu adalah dapat dunia seisinya. Dunia itu kita diberikan kesehatan, isinya kaget dikasih kita minum, konsumsi, dikasih kan. Nah, dapatlah seisinya. Kalau tidak datang ke masjid, dapat kita rezeki itu? Tidak. Berarti orang yang mendapatkan 2 rakaat sebelum fajar tadi, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Manfaatkanlah itu 2 rakaat. Itulah yang dikatakan dengan hakikat dunia. Untuk solat berjamaah, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Amru bin Utbah. Amru bin Utbah itu berjalan di padang pasir.
di pertengahannya itu masuk waktu sholat. Dia sholatlah di padang pasir. Saking husuknya Amr bin Utbah itu sholat, datang singa. Singa menengok orang lagi sholat, dia nak menerkamkan Amr bin Utbah itu. Jadi pas lagi sholat itu, singa datang. Apa ini namanya ini? Kalau kita kuku, kalau singa apa? Cakar. Jangan cakar pula dengan kuku, kita sama bebek. Kalau singa cakar. Lah dicakarnya pundaknya Amr bin Utbah itu, dan ditaruhnya itu di belakang ini. Saking husuknya Amr bin Utbah itu sholat, sedikit pun Amr bin Utbah itu tidak ada sedikit pun dia bergerak, menoleh ke belakang, menoleh ke samping. Husuk betul Amr bin Utbah itu melaksanakan sholat. Di saat telah mau diterkam, tak jadi singa itu menerekamkan si Amr bin Utbah, saking husuknya ahli ibadah ini. Pergi singa tadi itu. Kenapa? Karena husuknya Amr bin Utbah sholat berjamaah. Itu ahli ibadah. Kita sholat berjamaah, untung ini karpet ini bersih. Banyak karpet di masjid, di musala itu tidak pernah disapu. Semut lewat terus. Ada lagi cicak yang jatuh. Kita lagi sholat, terjatuh cicak itu. Pas terjatuh, meloncat bergerak langsung dewek. Baru cicak yang lewat. Ini singa yang akan menerkam kita. Amr bin Utbah tidak sedikit pun yang menggeserkan dirinya, menoleh ke belakang, ataupun sedikit pun dia bergerak. Kalau bergerak, diterkamnya. Itulah kehusukan dalam sholat. Sahabat Rasulullah, mampukah kita itu melaksanakan sholat seperti Amr bin Utbah atau Amir bin Abdul Qais? Sama, kakinya selamat dalam sholat, baik secara pribadi maupun berjamaah. Ada lagi si pemuda yang cinta terhadap masjid. Pemuda yang cinta terhadap masjid, setiap sholat subuh, sebelum sholat subuh itu masuk, dia selalu hadir. Dia mencintai sholat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, pemuda. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kita melihat ada pemuda-pemuda, laki-laki yang hatinya selalu datang ke masjid, saksikanlah, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah, itulah orang-orang yang betul-betul punya iman. Banyak apa tidak kita punya pemuda? Ini bukan pemuda kan, lola tua galau gitu. Pak Imam kan nggak dengan masih muda, masih muda. Nah, itu pemuda itu setiap subuh dia hadir di Masjid Nabawi. Setiap dia mau datang ke masjid, ada iblis. Iblis itu menjatuhkan pemuda di tempat lubang yang kotor. Jadi pemuda itu waktu itu kan gelap. Nak ke masjid itu sama dengan kita. Dulu kan tidak ada lampu. Nak ke masjid itu cuma modal senter. Itu pun kalau ada. Nah, setelah itu pemuda itu dijatuhkan sama iblis, masuk dia dalam lubang, kotorlah pakaian si pemuda itu. Pemuda itu balik lagi dia ke rumah. Balik lagi dia ke rumah, ditukarnya pakaiannya, lalu dia berangkat lagi ke Masjid Nabawi. Setelah dia berangkat lagi ke Masjid Nabawi, dijatuhkan lagi sama iblis di lubang yang sama dan pakaiannya kotor lagi. Apakah pemuda itu balik ke rumah, tak pergi lagi dia ke masjid? Digantikannya lagi pakaian itu, berangkat lagi yang ketiga kali dia ke masjid, saking dia cinta Masjid Nabawi itu. Pas yang ketiga
dia berangkat, iblis itu merubahkan wajahnya menjadi manusia, yaitu seperti kakek, seorang kakek. Kakek itulah yang membawa lampu menerangi dari pemuda itu untuk berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Kakek inilah yang menuntunkannya sampai ke masjid dengan lampu penerangan yang dibawa tadi itu. Tahukah siapa kakek itu? Kakek itu adalah seorang iblis. Sampai di masjid, pemuda itu masuk ke masjid. Apa kata pemuda? Kek, mari kita masuk ke masjid sama-sama, kita solat berjamaah bersama-sama. Kata kakek itu, tidak, lanjut aja Muna. Engkau aja sengaja saya antar engkau dari rumahmu sampai ke masjid ini karena tadi engkau terjatuh, tapi saya lihat engkau tukarkan pakaian, engkau berangkat lagi ke masjid, aku jatuhkan lagi engkau gantikan pakaian, engkau berangkat lagi ke masjid, engkau pulang lagi ke rumah, engkau gantikan pakaian sehingga engkau berjalan lagi ke masjid 3 kali. Itu adalah akulah seorang iblis yang merupai manusia, yang menjatuhkan engkau, tapi engkau tetap istiqomah untuk berangkat ke masjid. Nah, ini pemuda yang hatinya selalu merindukan masjid. Inilah lawan daripada iman tadi, itu iblis. Kalau kita lah jatuh masuk kotoran, jatuh lah masuk solat subuh, orang lah solat malas lagi kita pergi. Kalau ini tidak. Nah, itu yang kedua mengenai solat. Orang yang bertakwa itu pertama dia percaya tentang yang gaib, yang kedua dia menunaikan dan mengerjakan solat, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menginfakkan sebagian daripada kita punya harta. Kita kan selalu berdoa itu. Waktu kita tak punya harta, kita selalu berdoa. Doanya itu melalui solat duha. Katanya kalau solat duha rajin, rezeki lancar. Ibu kalau rezeki lancar, sering-sering solat duha. Di samping solat duha kita rajin, kita juga rajin berusaha. Tak telap dengan doa baik. Ya, tak telap dengan doa, ya Allah turunkanlah rezeki, ya Allah dari langit turunnya hujan. Nah, di samping berdoa, berusaha. Apa doa kita, berusaha kita? Allahumma in kana rizqa fis sama, ya Allah kalau ada rezeki itu di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa ahrijuhu, kalau memang ada rezeki itu di bumi, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasirhu, kalau ada rezeki itu susah, sukar, permudahkan, lancarkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki itu kotor, bersihkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribuhu, kalau rezeki itu jauh, perdekatkanlah. Jadi doa untuk supaya rezeki banyak, pertama minta ke langit turun, minta ke bumi keluarkan. Kalau sukar, susah, permudahkan. Kalau kotor, bersihkan. Kalau jauh, dekatkan. Allah dengarkan doa orang yang selalu meminta tadi melalui solat duha. Lalu ia kabulkan rezeki tadi. Ia kabulkan rezeki tadi. Maka dari rezeki yang kita punya tadi, supaya dia tidak kotor, bersihkanlah. Bersihkanlah dengan apa? Dengan mengeluarkan sebagian yang kita punya. Itulah cara membersihkan harta kita. Jadi Allah katakan kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, ada sahabat Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tolong katakan kepada sahabatmu bahwasanya ajalnya itu tinggal 50 hari lagi. Kata Allah kepada Nabi Daud, ajalnya itu tinggal 50 hari. Nabi Daud ini mau menyampaikan pesan Allah kepada sahabatnya, ragu.
bagaimana menyampaikan pesan Allah kepada sahabatku bahwasanya ajalnya tinggal 50 hari lagi. Tidak disampaikan nanti, dia tidak siap. Disampaikan bagaimana? Akhirnya Nabi Daud tetap menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku mendapatkan suatu titipan pesan dari Allah bahwasanya ajalmu itu tinggal 50 hari lagi. Kalau Nabi Daud sudah menyampaikan pesan dari Allah kepada si sahabatnya, apa yang diantisipasikan oleh sahabatnya itu, ia persiapkanlah. Karena ajal itu sudah dekat, mulai dia mendekatkan diri kepada Allah untuk persiapan. Dia rajin berimpak, rajin bersedekah, rajin solat, rajin semuanya. Akhirnya apa kata si sahabatnya Nabi Daud? Ajalku, karena ajalku tinggal 50 hari lagi, saya akan bersedekah. Melalui apa? Melalui makanan. Saya akan buatkan makanan yang banyak, akan aku berikan kepada Nabi Daud, supaya hasil daripada sebagian daripada hartaku akan aku infakkan dan sedekahkan. Dibawalah makanan itu perjalanan ke rumah Nabi Daud. Sesampai di perjalanan itu ada seorang fakir yang dalam keadaan lapar. Sahabat Nabi Daud ini melihat fakir ini dalam keadaan lapar, makanan itu tak jadi dia berikan kepada Nabi Daud. Ia serahkan kepada fakir yang dalam keadaan lapar, yang sudah lama tak makan. Setelah dia berikan semuanya, baru dia menghadapkan kepada Nabi Daud. Setelah makanan itu diberikan kepada fakir itu, apa kata Allah kepada Nabi Daud? Wahai Nabi Daud, sahabatmu itu tak jadi usianya itu 50 hari. Kenapa? Karena dia masih memberikan sebagian makanan kepadamu, tetapi di pertengahan jalan tadi dia berikan dan kepada fakir yang lebih membutuhkan terhadap makanan tersebut. Karena ia memberikan dan bersedekah, memberikan makanan kepada fakir dan sebagaimana orang yang membutuhkan, Allah panjangkan usianya yang seharusnya 50 hari menjadi 50 tahun. Kita doakan orang yang memberikan makanan pada Sabtu Barokah ini, ya, Sabtu Barokah ini, yang menyumbangkan makanan, yang memberikan air, yang memberikan jagung, yang memberikan roti, kopi dan teh yang seharusnya waktunya tinggal 50 hari lagi nak mati, dipanjangkan oleh Allah itu 50 tahun usia dan umurnya. Pak Haji, berapa umur kini? Iya, 25. 52, 65, ditambah 50 tahun lagi berapa tuh? Wah, itu kenapa? Karena berimpak sebagian harta kita melalui makanan. Nambah usia itu siapa katakan itu? Allah pesan kepada Nabi Daud, kepada sahabatnya Nabi Daud. Ia memberikan sebagian dari harta makanannya itu, Allah panjangkan usianya itu 50 tahun. Besok kita itu harus lebih lagi makanannya, Bu. Jangan ikut terus. Kasih itu sate sekali-sekali, sate, nasi gemuk, nasi uduk, apa lagi, nasi kuning, nasi minyak, sekali-sekali, lontong. Supaya apa? Umur panjang, 50 tahun dari umur kita yang sekarang ini. Pak Haji, apa? Sabtu besok masih ada? Yo, kita tengok. Tapi saya dah tengok. Ya, kita tengok apa Sabtu besok, apa kita tengok. Berubah apa tidak makanan itu? Tanda kita itu mau minta umur panjang. Dah usah entah sayur tidak, yang penting berubah dia. Kan bisa dikirim fotonya. Nah, Sabtu besok berubah ada lontong misalnya. Nah, itu supaya umur panjang.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian kita punya harta kita infak dan sedekahkan. Insya Allah itu anak-anak kecil itu hobi bawa-bawa yang kayak gitu-gitu. Dikasih. Itu minta usia umur panjang. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Sebagian daripada orang yang bertakwa. Sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dalam keadaan lapar. Lapar dia. Balik dari luar, dia temuin istrinya, wahai Fatimah, istriku Fatimah. Istri Sayyidina Ali kan Fatimah ya? Ya. Iya bu. Iya bu. Ibu ni ragu pula. Sayyidina Ali itu balik ke rumah sama dengan suami ibu, balik ke rumah dalam keadaan lapar. Ditengoknya di bawah tudung nasi itu dekat isinya. Sambal dah ada, nasi dah ada, tengok lagi mejikom kosong, air kosong, tengok dalam karung itu pula beras dah ada. Macam mana itu? Suami balik dari kantor, pas ke rumah tidak ada sama sekali, ngamuklah dia. Padahal gaji sudah dikasih, kalau tidak dikasih wajar. Nah, jadi Sayyidina Ali itu balik ke rumah, tanyalah sama saya apa Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah istriku, perut dalam keadaan lapar. Hasan dan Husain itu pun juga dalam keadaan lapar. Ada tak sedikit makanan di rumah? Apa kata Sayyidina Fatimah? Wahai suamiku, tidak ada makanan di rumah. Minum tak ada, makanan tak ada. Untung ada jagung ini. Kalau dah katik jagung tak jadi gitu. Tak ada sama sekali Sayyidina Ali itu mau makan. Lah, sudah itu apa? Sudah, kalau dah ada makanan, gini be, wahai istriku, ada tak sedikit uang engkau pegang? Sambil dia, kalau istilah kita itu sambil jahit pakaian gitu. Sambil jahit pakaian Sayyidina Fatimah itu. Ada tak sedikit uang? Ada, kata Fatimah. Walaupun bagaimanapun caranya seorang istri itu menyimpankan duit sedikit jadilah untuk persiapan. Itulah kalau nitip duit sama istri itu ada diselip-selipkan di tempat-tempat yang tertentu itu. Kalau kita kan tidak ya suami-suami ini. Kalau kosong ya kosong nian. Bahkan dompet kosong, dompet suami itu kosong sama sekali, istrinya pun tak pedulikannya. Nah itu perhatian. Makanya kalau ada gaji dikasih sama ibu, bu, gaji 5 juta. Jangan ibu ambil galau-galaunya. Tanya juga kebalikan kepada suami supaya suami itu jujur. Kalau ibu dah jujur, suami pun tidak ikut jujur. Contoh, gaji ibu tahu gaji suaminya 5 juta. Dikasihlah gaji 5 juta itu. Jangan 5 juta itu ibu ambil galau. Tanya sama suaminya, bang, pegang duit apa tidak? Kalau tidak, aku 500, cabut 500 itu dari 5 juta. Jadi ibu 4,5 ibu pegang itu. 5 juta ni. Ambil 500 pegang. Pegang baik. Entah untuk sebulan, entah untuk seminggu, entah untuk 10 hari, dah tahu pokoknya pegang dulu. Kalau habis minta lagi. Itu qanaah namanya itu. Berbagi, mensyukuri. Ini dah kasih 5 juta, ibu telan 5 juta. Kasih 6 juta, ibu telan 6 juta. Kalau gini kata suaminya, kalau gini dah pas kayak gini nih. Yang seharusnya gaji 5 juta kasih 4 juta lah. Anggap mereka bilang 4 juta. 1 juta potongnya dulu di atas. Kenapa? Karena kita tak mau jujur. Pas suami jujur, ibu tidak jujur. Seperti itu bu. Sudah pegang. Karena Sayyidina Ali itu tak pegang makanan apa, dalam keadaan lapar dan ada makanan, minta duitlah Sayyidina Ali. Wahai istriku, kira-kira pegang tak dirham? Ada, kata Sayyidina Fatimah. Kata Fatimah, wahai suamiku, ada uang 6 dirham. 6 dirham yang saya pegang. Sudah, pinjam dulu, kata suaminya itu.
pinjam 6 dirham itu, saya nak beli makanan. Karena Sayyid Hasan dan Husin ini dalam keadaan lapar. Dikasihlah Fatimah itu 6 dirham kepada Sayyidina Ali. Berangkatlah Sayyidina Ali itu keluar dari Amuntai ini, beli gorengan di luar sana tuh. Simpang Ibrahim tuh nyari gorengan, beli makanan. Di dalam perjalanan ke sana, tengah-tengah nyampe di persimpangan di atas ini, ada lagi orang yang lebih lapar lagi daripada Sayyidina Ali. Wahai bapaknya Hasan dan Husin, kenal siapa itu pengemis, anggaplah pengemis. Wahai bapaknya Hasan dan Husin, aku ini dalam keadaan lapar, dah 3 hari tak makan. Ada tak sedikit uang, sedikit makanan yang bisa aku belikan makanan itu, karena kami dalam keadaan lapar. Kata Sayyidina Ali, duit ada 6 dirham, tujuannya itu untuk beli makanan, keluar membeli gorengan untuk anaknya Hasan dan Husin dalam keadaan lapar. Tapi dia di tengah jalan ketemu lagi orang yang lebih lapar daripada dia. Lah 3 hari tak makan, lebih lapar daripada keluarganya Sayyidina Ali. Akhirnya 6 dirham ini tak jadi dia belikan gorengan makanan, diserahkannya kepada si fakir, si pengemis yang sudah 3 hari tak makan tadi. Kasihnya nih 6 dirham, tak jadi. Baliklah Sayyidina Ali ke rumah. Balik dia ke rumah, ditanya sama Sayyidah Fatimah, apa istrinya Sayyidina Ali, wahai suamiku, mana makanan yang engkau belikan? Bukan tadi engkau pinjam uang 6 dirham untuk membelikan makanan. Kenapa engkau balik makanan tak datang? Anak kita dalam keadaan lapar, engkau pun juga dalam keadaan lapar. Apa kata Sayyidina Ali, wahai istriku, aku tadi nak beli makanan, di dalam perjalanan tadi ada pengemis yang sudah 3 hari dah makan. Dia meminta, dia kenal dengan saya. Dia katakan, wahai bapaknya Hasan dan Husin, ada tidak sebagian daripada harta atau uang, karena sudah 3 hari tak makan. Aku berikanlah uang itu, aku berikan kepada si pengemis yang sudah 3 hari tak makan tadi. Nangislah Fatimah tadi itu mendengarkan Sayyidina Ali memberikan sedikit sebagian uang tadi, ia pinjamkan untuk jalan Allah kepada si pengemis. Apa kata suaminya? Sayyidina Ali katakan, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena aku sudah berikan uangku itu kepada si pengemis, karena saya pinjam daripada kamu, darimu? Kata Sayyidina Ali, bukan. Kata Fatimah, wahai suamiku, aku menangis bukan karena uangku engkau berikan kepada si pengemis tadi. Aku menangis itu karena engkau membelanjakan sebagian daripada sedikit harta, memberikan kepada orang yang lapar tadi. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifu lahu adafan katsiratan. Orang yang membelanjakan sedikit daripada hartanya itu akan diganti dengan harta yang banyak dan yang baik pula. Lalu apa? Setelah dia pulang menghadap kepada Sayyidah Fatimah tadi, habislah duit, dah ada lagi, makanan dah ada lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Ya sudah, wahai istriku, aku nak menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah itu mertuanya, ya. Nabi Muhammad itu mertuanya daripada Sayyidina Ali. Jadi bapak ibu, kalau istri sudah tak punya duit lagi, kalau di rumah sudah tidak punya makanan lagi, baliklah ke mertua. Cari mertua, balik ke sana, mintalah sama mertua itu makanan itu, supaya dalam keluarga itu ada yang nak dimakan. Apa kata Sayyidina Ali itu? Saya mau menghadap kepada Rasulullah. Mau apa? Mau minta duit tadi itu. Di rumah sudah tidak ada lagi, makanan tidak ada, duit sudah dipinjamkan. Berangkatlah, diizinkan oleh Sayyidina Fatimah kepada Sayyidina Ali berangkat ke rumahnya Rasulullah. Di dalam perjalanan itu menuju rumahnya Rasulullah, datang seseorang
bawa unta, membawa seekor onta. Wahai bapaknya Hasan dan Husin, nah, yo, ada onta nih, seekor onta, nak aku jual onta ini. Kira-kira mau tak engkau belikan wahai Sayyidina Ali? Nah, kata Ali pula, awak aku dah ada duitnya, ini nak ngadap Rasulullah, nak minjam duit. Sekarang kamu tawarkan pula onta untuk engkau jual, duit tak ada, macam mana aku dah belikan onta ini? Kata si pemilik onta itu, saya jual 100 dirham, 100 juta misalnya, saya jual 100 juta, ambillah onta ini, bayarnya kaget baik, kalau kapan punya duit bayar. Oh, kalau kayak gitu bolehlah. Dibawalah sama Sayyidina Ali tadi onta yang dijual oleh apa itu pemilik onta tadi, dengan harga 100 juta tapi belum dibayar. Bawalah onta itu menuju rumahnya Rasulullah. Belum nyampe di rumah Rasulullah, datang lagi seseorang. Wahai Sayyidina Ali, apa yang kau bawa? Mau pergi ke mana engkau Sayyidina Ali? Aku mau ke rumahnya Rasulullah. Ini aku bawakan onta. Tadi di dalam perjalanan tadi ada orang menawarkan onta, dia jual 100 juta. Aku tak punya uang, tapi tetap dikasihnya walaupun belum dibayar. Sekarang ontanya aku bawa, mau ke rumahnya Rasulullah. Gini baik, mau tak kamu jual onta itu Sayyidina Ali? Kalau mau berapa engkau jual? Boleh. Aku jual dengan harga 300 juta atau 300 dirham. Oke, langsunglah seseorang tadi itu ambilkan onta itu, dia beli dengan secara cash 300 juta. Sampai si Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, apa yang terjadi di dalam perjalanan kamu tadi? Apakah engkau mau menceritakan kepadaku atau aku yang akan menceritakan kepadamu? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Nabi Muhammad, engkaulah yang lebih mengetahui atas segala sesuatu. Lalu Nabi Muhammad itulah yang menceritakannya. Wahai Sayyidina Ali, tahukah engkau sesungguhnya siapakah yang menjualkan onta di dalam perjalanan itu? Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, menawarkan seekor onta kepada engkau Sayyidina Ali, walaupun onta itu belum engkau bayar. Tahukah engkau siapakah yang membelikan onta itu di dalam perjalanan? Itu adalah malaikat Mikail yang membelikan ontamu itu dengan engkau jual dengan harga 300 juta. Kenapa dia membelikan dengan harga 300 juta? Karena engkau, waktu engkau memiliki uang 6 dirham itu, manzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan kasiratan. Waktu engkau membelanjakan hartamu di jalan Allah, pinjamkan sebagian hartamu di jalan Allah, dengan 6 dirham itu engkau berikan kepada si pengemis yang dalam keadaan lapar waktu itu, Allah gantikan dengan ganti yang baik dan lebih banyak. 6 dirham ia berikan kepada pengemis, 300 dirham ia balikkan oleh Allah kepada Sayyidina Ali. Hari ini gado-gado yang ibu berikan ke sini 50 porsi, ada 50 kita ini lebih ya. Hari ini gado-gado yang 50 porsi yang kita berikan kepada masjid di Sabtu Barokah itu, pertama umur kita 50 tahun Allah panjangkan. Yang kedua Allah lipatkan lagi berapa ratus kali lipat daripada gado-gado tadi. 50 ratusan lipat gado-gado itu diberikan kembali kepada kita. Kita tengok Sabtu besok. Kalau nak percaya Pak, kita tengok Sabtu besok. Ada apa tidak? Awak jaga masjid bukan? Ucap, siapa nama? Ucap. Ya. Awak tengok ada nomor HP saya.
Walaupun tidak saya yang di sini atau ada ustaz lain yang di sini, tengok ada tidak sebagian daripada lontong makanan, nasi goreng, mie goreng atau apa sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa itu pertama, kita ambil hikmah pertemuan kita pada Sabtu Barokah ini. Pertama, ta itu tawadhu, qaf itu qanaah, waw itu wara, ya itu yakin. Al-Quran menjelaskan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kita sering-seringlah membacakan Al-Quran. Afdalul ibadah likulli ummatin biqiraatil Quran. Ibadah yang paling baik bagi umatnya itu adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, kita yakin, percaya, beriman tentang hal yang gaib. Yang kedua, kita menerima, mengerjakan, menjalankan perintah Allah yaitu solat. Bagaimana ahli ibadah yang selalu solat, setiap subuh kita mendapatkan hidayah petunjuk oleh Allah. Allah berikan hidup dan memberikan kekuatan untuk hadir pada Sabtu subuh barokah ini. Yang ketiga, mati lampu. Yang ketiga, itu adalah kita selalu mengeluarkan sebagian daripada harta kita yang kita punyai. Insya Allah dengan sebagian itu adalah membersihkan dari yang kotor, yang jauh supaya dekat, yang sukar supaya dipermudah, yang di bumi supaya keluar, yang di langit supaya Allah turunkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.